Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen yang akan membagikan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini dan video ini ya, saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita untuk mengenumerasi ya WordPress seperti itu. Nah, untuk tutorial ini akan saya implementasikan maupun akan saya simulasikan di Trahecme kembali ya, karena kita tidak mungkin untuk mengenumerasi WordPress di webnya punya orang ya. Jadi itu perbuatan yang ilegal, makanya kita akan mencoba untuk mensimulasikannya di Trahecme ya. Ini Trahecme di room dengan nama blog ya, blog seperti ini. Oke, jadi sedikit introduction dari saya ya untuk WordPress itu. Jadi WordPress adalah platform ya pembuatan situs web yang sangat populer dan mudah digunakan. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya bahwa WordPress itu seperti sebuah kerangka maupun pondasi ya untuk membangun suatu rumah di dunia maya. Nah, hal ini memberikan kita semua alat yang dibutuhkan untuk membuat dan mengatur situs web tanpa harus menjadi seorang ahli dalam pemrograman. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dengan WordPress, kita bisa membuat situs web dengan berbagai jenis seperti blog, toko online, portofolio, atau bahkan situs berita. Hal ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna ya di dalam WordPress ini. Nah, sehingga mirip dengan pengeditan teks ataupun dokumen ya, yang memungkinkan kita menambahkan teks, gambar, video, dan fitur lainnya ke situs web kita. Seperti itu, teman-teman. Jadi, secara sederhananya adalah WordPress merupakan alat yang membantu kita membuat dan mengelola situs web ya, dengan cara yang mudah dan terjangkau tanpa harus menjadi seorang ahli dari programming ataupun pemrograman seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah ya teman-teman. Dan saya tekankan untuk eh, simulasi maupun tutorial ini nantinya kita tidak akan sampai di privilege escalation ya. Jadi untuk di tutorial WordPress untuk mengenumerasinya ini nanti hanya sampai ke dalam tahap kita berhasil untuk mengenumerasi ke dalam WordPress-nya. Jadi nggak sampai privilege escalation ya. Nah, jadi di sini kan untuk WordPress ini di mana Billy Joel ini membuat blog ya, membuat blog. Nah, di sini ada Billy Joel made a blog on his home computer and has started working on it. Nah, seperti itu. It's going to be so awesome seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi lakukan enumerasi ya di dalam box dan temukan dua flag ya yang tersembunyi seperti itu. Jadi kita di sini nantinya saya tekankan bahwa kita akan hanya sampai di tahap yang enumerasi dan untuk tahap yang kedua maupun privilege escalation itu mungkin akan saya buat video yang part kedua karena untuk di proses enumerasi dari WordPress ini memakan waktu yang cukup lama ya dan sehingga memakan durasi juga makanya nanti akan saya apa namanya akan buatkan di part 2 untuk yang khusus bagian privilege escalation ya. Ya kita bisa mendapatkan akses root-nya dan segala macamnya ya teman-teman seperti itu. Oke. Jadi kita mendapatkan IP di dalam Trahecme ini ya. Sebelumnya saya sudah sempat mengkoneksikannya dengan VPN seperti itu. Jadi kita bisa mengaksesnya melalui host ya. Seperti itu tanpa harus kita mendevelop di bagian apa namanya? Kita membuat dari mesinnya seperti ini. Nah, ini kan ada start attach box ya di sini, ada use Kali Linux ataupun use attach box ya. Jadi saya runningnya di host biar nggak nge-lag juga. Kita mendapatkan IP sekian 10.10.172.4. Nah, kita coba tembakin dulu IP-nya seperti ini.
Ini cukup memakan waktu ya, apalagi kalau di runningnya kita menggunakan labnya yang ada di Trihacme ya. Di sini aja di host lumayan cukup lama. Oke, mungkin kita sembari tunggu saja ya teman-teman. Sembari tunggu, lalu untuk tools yang digunakan untuk khususnya untuk melakukan enumerasi ini nantinya kita akan menggunakan WP Scan ya, WP Scan, lalu ada Nmap juga seperti itu ya teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita mulai saja. Jadi kalau kita agak perbesar sedikit ya. Oke, segini saja mungkin. Nah, dalam proses enumerasi ini, analoginya itu kita menjadi black box ya, yang mana kita hanya mengerti IP-nya seperti itu dan kita melakukan enumerasi ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi untuk pertama kita lakukan enumerasi dengan menggunakan Nmap terlebih dahulu. Komennya seperti ini, Nmap. Ini dengan menggunakan script top ports ya, ini akan menampilkan apa namanya top ports ini dengan 50 seperti ini. Untuk di materi Nmap maupun penjelasan Nmap ini sudah ada ya di apa namanya di channel saya. Teman-teman bisa buka untuk apa namanya pembelajaran mengenai Nmap ini. Teman-teman bisa buka dan mengaksesnya. Nah, untuk IP-nya kita copy terlebih dahulu ya. Seperti ini. Kita enter. Nah, ini juga untuk proses scanning dengan menggunakan Nmap ini juga membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama. Mungkin kita sembari untuk membuka ataupun mengenumerasi dengan menggunakan WP Scan ya. Oh, ternyata sudah langsung nampil ya, teman-teman. Nggak terlalu lama. Oke, jadi di sini kita menerima result maupun hasil ya, di mana di sini akan disajikan apa namanya port, lalu juga ada dijelaskan servisnya apa, lalu ada versinya apa. Nah, ini contoh untuk di port 22 ataupun yang biasa teman-teman tahu maupun pahami ya. Ini 22 untuk SSH, di mana versinya ini adalah menggunakan OpenSSH 7.6 ya. Seperti itu. Lalu ini ada port 80 juga, ini menggunakan apa namanya apa namanya servisnya Apache ya, Apache. Lalu ada versinya ini dengan menggunakan 2.4.29 seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita juga menemukan apa namanya http robot.txt juga, ada disallow entry. Ini ada /wp admin juga di port 80 ya. Seperti itu. Nah, ini ada port Samba juga seperti itu. Nah, ini di dalam blok ini juga menggunakan ini ya teman-teman apa namanya SMB ya maupun Samba seperti itu. Dari host yang ataupun target yang kita coba untuk melakukan enumerasi seperti itu. Oke. Ini untuk di bagian Nmap ya. Lalu coba kita baca lagi ya. Nah, ini kita bisa melihat ya bahwa untuk di bagian WordPress ini menggunakan WordPress-nya ini versi 5.0 ya maupun CMS-nya ya. Menggunakan versi yang 5.0 seperti itu. Nah, ini ada keterangan ya, HTTP title-nya ada Billy Joel seperti itu. Kita coba buka yang tadi ya teman-teman, apakah sudah terbuka. Nah,
kurang lebihnya seperti ini untuk tampilan dari web page ya yang menggunakan WordPress seperti ini untuk tampilan dari webnya ya dari Billy Joel IT Blog seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dijawab ini ya what CMS was Billy using ini dia menggunakan WordPress ya terbukti dengan enumerasi yang pertama di mana kita mampu mendeteksi bahwa menggunakan WordPress seperti itu ya teman-teman. Ya, saya malam-malam seperti ini buat tutorial ya hanya buat teman-teman ya. Makanya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, lalu share juga ya agar saya selalu bersemangat nih jam malam. Saya udah ngantuk. Dingin juga ya karena lagi kebetulan di kampung seperti itu teman-teman. Ada web admin, WordPress ya menggunakan WordPress jadi ya. Nah ini untuk what version of the above CMS was being used dia menggunakan 5.0 ya tadi. Nah ini dia menggunakan WordPress 5.0 seperti itu teman-teman. Oke, lalu untuk tahap yang kedua kita akan mengenumerasi dengan menggunakan WP Scan ya teman-teman. Kita tambah tab dulu di sini. Oke. Jadi kita akan proses ini akan menggunakan WP Scan. Nah, jadi sedikit introduction maupun pengenalan dari saya ya untuk teman-teman yang belum tahu WP Scan itu apa. Nah, jadi WP Scan adalah alat ya yang digunakan di sistem operasi Linux untuk memeriksa keamanan situs web yang menggunakan platform WordPress. Nah, seperti ini kan di Billy Joel maupun di apa namanya di materi Trahek yang blog ini kan dia menggunakan WordPress ya. Jadi WP Scan itu ya digunakan untuk mendeteksi ya, mendeteksi ataupun memeriksa keamanan situs web yang menggunakan platform WordPress seperti itu teman-teman. Dan jadi bayangkan WP Scan itu seperti detektif cyber ya, di mana WP Scan ini mencari celah atau masalah keamanan di dalam situs web WordPress seperti itu ya. Nah, alat ini digunakan untuk menganalisis ya situs web tersebut seperti mengintip di balik layar ya untuk menemukan apakah ada backdoor yang tidak aman atau kunci lemah yang dapat digunakan oleh penyerang untuk masuk seperti itu teman-teman. Dengan menggunakan WP Scan, pengguna dapat mencari informasi penting seperti versi WordPress yang digunakan, tema, lalu plugin yang terpasang seperti itu, serta mencari kerentanannya. Alat ini bekerja seperti scanner ya, scanner keamanan yang mencoba mencari tahu apakah ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas ya maupun akan dimanfaatkan oleh seseorang yang apa namanya tidak memiliki hak akses maupun ya seperti hacker ya teman-teman yang teman-teman tahu seperti itu. Nah, namun penting untuk diingat bahwa WP Scan harus digunakan dengan etika yang baik di sini ya teman-teman dan hanya pada situs web yang Anda miliki izin untuk diperiksa keamanannya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi untuk proses enumerasi ini harus dilakukan di dalam eh, situs yang kita miliki atau mungkin kita bekerja di sebuah company ya, di mana kita sudah memiliki whitelist maupun memiliki perizinan untuk melakukan enumerasi di dalamnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita apa namanya coba enumerasi dan kita tidak memiliki suatu izin, ya itu jelas namanya ilegal ya teman-teman. Nah, makanya kenapa kita akan belajar di Trahekmi ini untuk mengaksesnya karena kita belajar di sini secara legal seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan platform yang tepat di dalamnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman apa namanya belum install WP Scan, teman-teman bisa install terlebih dahulu ya. Karena saya sudah menginstalnya seperti itu, jadi saya tinggal menjalankan saja seperti itu WP Scan. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara penggunaannya seperti apa ya untuk
Di dalam penggunaan WP Scan, teman-teman bisa seperti ini, WP Scan min help ya. Ataupun kita bisa melihat untuk manualnya seperti apa, ataupun panduannya ya, ataupun dokumentasinya juga bisa. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di dalam penggunaan WP Scan ini, eh, kita bisa menggunakan opsi seperti ini ya, min URL. Nah, ini kita bisa menggunakan URL yang ingin kita enumerasi seperti itu. Opsinya seperti ini, menggunakan min URL seperti itu. Minha ataupun min help ya untuk melihat manual ya. Ini kan display the simple help and exit seperti itu. Seperti itu teman-teman, dan untuk versi juga ya di sini saya menggunakan WordPress dengan versi 3.8.24. Maksud saya WP Scan ya. Maaf. Nah, ini min V untuk melakukan verbose ya, verbose mode. Nah, ini min O untuk output file ya, jika mungkin teman-teman pengen melakukan save ya. Jadi dengan menggunakan opsi min O ini seperti itu. Nah, ini min F, formatnya seperti apa untuk output dari filenya tersebut ya, teman-teman. Teman-teman bisa ya save sendiri. Nah, teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Main E ini digunakan untuk melakukan enumerasi proses ya, seperti itu. Nah, ini ada available choice di mana eh, dalam available choice ini ada beberapa beberapa pilihan ya, terutama untuk V dan P ini ya, ataupun di sini vulnerable plugin ya, untuk mendeteksi apa namanya kerentanan yang ada di plugin. Lalu AP ini all plugin seperti itu. P popular plugin. Ya, teman-teman bisa baca ya. Seperti itu. Untuk U ini digunakan untuk user IDS ya, IDS range seperti itu. Teman-teman bisa mempelajari dan membacanya sendiri. Nah, ini ada main P, ada password ya untuk jika kita ingin melakukan brute forcing ya, brute forcing kita bisa menggunakan main P ini untuk password, lalu kita choose dari word list maupun dari file untuk melakukan brute forcing. Lalu ada main U ini digunakan untuk username ya, username list untuk apa namanya, untuk melakukan brute forcing juga. Mudah ya teman-teman untuk dipahami, dan teman-teman bisa untuk membukanya sendiri untuk manualnya, dan baca-baca sendiri untuk bisa lebih tahu cara penggunaan yang lebih spesifik seperti apa. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya teman-teman untuk bagaimana sih cara penggunaan dari WP Scan ini seperti apa. Oke, untuk opsi yang digunakan kita bisa kita bersihkan layar kita dulu ya biar nggak mengganggu. WP Scan seperti ini. Lalu kita bisa mengetikkan ya min URL. Nah, untuk menginputkan URL ya, untuk URL dari target seperti itu. Nah, untuk apa namanya, IP-nya seperti ini ya teman-teman, kita copy dulu min URL lalu kita klik. Ya, seperti ini ya teman-teman untuk apa namanya URL-nya. Nah, ini bisa menggunakan main E atau juga main enumerate ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Nah, kita akan menggunakan available choice ya. Ini apa ini untuk all plugin ya. Enumerate seperti ini untuk penggunaannya ya teman-teman. Teman-teman nggak usah bingung, tetap ikutin saja langkah-langkahnya seperti apa. AP, lalu ada AT juga. Lalu kita koma lagi, DBE. Ya, teman-teman untuk seperti ini teman-teman juga nggak harus hafal ya, karena memang untuk kita kan juga bisa melihat dokumentasi ya. Nah, hal itu untuk mempermudah kita ya. Kita kan tinggal
scroll lagi atau buka lagi DBE untuk apa, AT itu untuk seperti apa, AP seperti apa, kayak gitu sih teman-teman. Min CB, koma CB, lalu ada U ya, seperti ini. Nah ini main detection mode agresif. Nah, untuk perintahnya maupun komennya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebihnya WP scan, main URL, HTTP, ini targetnya yang ingin kita enumerasi, main enumerate, AP, AT, DBE, CB, koma U, min detection, min mode ya. Kita menggunakan modenya agresif seperti itu. Kita enter saja. Dan mungkin ini juga apa namanya? Mungkin memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk proses dari apa namanya? Penggunaan WP Scan ya untuk melakukan scan terhadap web yang base-nya itu WordPress. Jadi mungkin untuk proses kali ini akan saya jeda dulu dan nanti akan kita lanjutkan kembali ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kembali lagi di tutorial yang sama ya mengenai bagaimana cara mengenumerasi WordPress menggunakan WP Scan ini ya. Oke, ini prosesnya sudah selesai dan lama sekali ya prosesnya. Jujur ini lama sekali. Oke, kita scroll ke atas dulu. Kita coba untuk apa namanya melakukan identifikasi ya. Nah, untuk target seperti ini ya tadi. Lalu ini ada apa namanya robot.txt juga. Kalau teman-teman apa namanya pengen penasaran, dibuka-buka aja teman-teman. Buka. Nah, ini hasil dari enumerasi menggunakan WordPress ya. Nah, di sini juga apa namanya terdeteksi adanya XML ya, ada XML RPC. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu XML RPC ini apa, jadi secara singkat adalah XML RPC adalah apa namanya cara bagi program komputer ya untuk berbicara satu sama lain melalui internet ya. Jadi bayangkan ini seperti bahasa yang digunakan oleh komputer untuk berbicara dan berbagi informasi ya. Nah, seperti itu sih teman-teman kurang lebihnya. Ya, singkat saja ya teman-teman untuk menghemat waktu. Nah, di sini juga terdeteksi WordPress README ya. Di sini README maksudnya readme.html ini maksudnya terkait dokumentasi-dokumentasi saja mengenai WordPress itu seperti apa. Ini kalau di open link kita masuk ke dokumentasi dari WordPress ini. Nah, isinya seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Nah, di sini ada upload apa namanya direktori listing juga. Di sini juga terdeteksi ada WP upload. Nah, ini yang namanya direktori listing ya. Jadi di sini ada direktori-direktori seperti itu. Cepat saja ya teman-teman untuk menghemat waktu. Nah, ini WordPress version ini 5.0 seperti itu. Nah, ini juga tema ya dapat diidentifikasi. eh, Nah, ini location ya. Nah, ini atau apa namanya plugin-plugin yang terdeteksi ya seperti itu teman-teman. Nah, untuk mendeteksi plugin juga sebenarnya bisa dilakukan secara manual ya. Bagaimana caranya? Caranya kurang lebih seperti ini. Klik kanan saja ya, lalu view page source seperti itu. Nah, lalu contohnya ada ini. Ini juga tema ya, http://blog.thm seperti ini ya. Ini ada CSS versi 5.0, bisa diklik saja teman-teman kalau pengen lihat ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu di sini apa namanya nih ada style CSS ya, sama ya teman-teman. Sama kok untuk mendeteksi plugin secara manualnya seperti apa. Lalu ada plugin lagi namanya 2019 ya. Nah, ini lokasinya seperti ini. Nah, ini juga apa namanya terdeteksi ya WP konten tema 2020 ya seperti itu. Bisa diklik.
Ya, seperti itu sih teman-teman. Ini untuk mendeteksi plugin-plugin saja seperti itu. 2016 tema-tema seperti itu sih teman-teman. Ini stop saja lah. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk di bagian yang terpenting dalam tahap proses enumerasi ini adalah di sini kita juga bisa menemukan maupun user dapat teridentifikasi ya, karena untuk proses dari penggunaan WP Scan ini tadi saya sempat menggunakan opsi U ya di sini, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi user yang ada ya di WordPress ini apa saja. Nah, ini user yang teridentifikasi yang pertama ada eh, Beyul ya, dan namanya ada Kawil, ada Karen Wheeler, ada Billy Joel. Ini bukan Billy Joel yang ada di Green Day ya, itu salah. Nah, jadi kurang lebih ada berapa ini? Ada 4 user ya yang teridentifikasi. Nah, langkah yang selanjutnya ataupun proses yang terakhir dari enumerasi WordPress ini, kita bisa melakukan sorry, maksud saya bisa melakukan brute forcing ya. Brute forcing di mana kita akan menemukan username yang valid serta password untuk masuk ke dalam WordPress. Nah, jadi di sini kan sudah teridentifikasi ya, ada apa namanya? Ada 4 user. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan brute force ya, untuk mendapatkan username dan password? Caranya seperti ini, teman-teman. Eh, nah, ini mau expired nih. Sebentar. Oke. Kita bisa menggunakan seperti ini WP Scan ya. WP Scan lalu seperti yang tadi kita buka dokumentasi dulu kalau teman-teman supaya nggak bingung ya, min help untuk melihat dokumentasinya seperti apa. Ya jadi kita akan menggunakan dua opsi ini, di mana untuk main P besar ini digunakan untuk password ya, untuk melakukan word list, main U ini untuk username ya. Dimana kalau untuk username ini kita sudah menemukan adanya Bjuel ini ada 4 user tadi. Nah, seperti ini caranya untuk brute force ya, replace scan, main URL. Ini untuk targetnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gunanya. Lalu kita menggunakan menu besar ini untuk user ya. Usernya apa? Kita bisa copy aja ya, biar apa namanya? Biar cepet. Ntar visual. Belum ke copy. Kita tulis manual aja lah. Nah, sebenarnya ini apa namanya bisa ditulis sih dibentuk kayak word list itu juga bisa ya teman-teman kan. Tapi karena untuk apa namanya menghemat waktu ya udahlah kita tulis seperti ini aja secara manual, nggak usah dikasih ke dalam file ya. Kawil. Karen. Apa tadi tulisannya? Sebentar ya teman-teman. Ini koma. Karen Wheeler. Ada Billy Joel. Nah, ini untuk username juga sensitif ya, untuk apa namanya? Untuk besar kecil ini juga harus kita pastikan dulu. Nah, Billy Joel. Ini harusnya seperti ini aja sih teman-teman. Oke. Nah, ini menggunakan opsi main P besar ya. Menggunakan main P besar seperti itu.
Lalu passwordnya sudah saya siapkan di pet Trahek Me blog ya. Ini apa namanya passwordnya kita menggunakan wordlist ya. Menp Rokyu. Nah, teman-teman kalau belum punya wordlist, teman-teman bisa download ya, ada banyak. Bisa pakai GitHub juga, teman-teman bisa melakukan downloadnya ya, teman-teman. Jadi nggak usah bingung kenapa saya pakai Rokyu ini. Nah, ini wordlist yang memang saya download seperti itu ya, teman-teman. Seperti itu sih. Nah, kita langsung saja klik enter ya untuk melakukan proses brute forcing. Dan seperti yang teman-teman ketahui untuk proses brute forcing maupun enumerasi username dan password ini ya, ini juga memerlukan waktu dan proses yang cukup lama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi mungkin ini akan saya pause kembali ya teman-teman. Seperti itu. Nanti akan kita cek bareng-bareng hasilnya seperti apa untuk proses dari enumerasi ini. Oke. Oke, kita kembali lagi di video yang sama ya, enumerasi WordPress. Nah, jadi di sini proses dari brute forcing ini menggunakan WP Scan kita sudah menemukan username serta kredensial yang valid ya. Jadi untuk username ini tadi kita menggunakan seperti yang atas tadi ya. Kita menemukan ini word listnya untuk username. Nah, untuk password word list ini saya menggunakan word list dari Rokyu ya. Jadi teman-teman gak usah bingung. Jadi untuk username Kawil ini ada QTPie 1. Nah, kenapa saya saya di sini tidak menunggu selesai karena memang prosesnya sangat lama ya dan ini pun prosesnya juga belum selesai ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita sudah menemukan valid username dan juga kredensial, kita tinggal masuk ke login saja ya. Nah, saya juga nggak tahu kenapa ini di dalam login page ini saya tadi juga sudah mencoba ya untuk login. Ini slash login ya untuk masuk. Maaf, slash login. Tapi nggak tahu kenapa dia nggak mau masuk. Kalau login page mungkin karena di sini ada masih proses brute forcing ya, makanya berat banget prosesnya untuk masuk. Nah, mungkin kita start mesin saja lah di sini. Kita menggunakan mesin yang ada di TryHackMe ya. Kita coba untuk masuk seperti itu. Oh maaf, kita menggunakan start textbook ya. Maaf ya teman-teman karena memang udah malam jadi saya juga mulai kurang fokus ya teman-teman. Jadi saya mengingatkan kembali untuk like, komen, dan subscribe ya dan share juga di video saya agar saya selalu bersemangat ya. Ini malam-malam rela buat video untuk kalian ya. Kita supaya bisa belajar bareng di sini. Nah ini lama banget loh ini, nggak tahu ya. Padahal ini tinggal coba coba ini aja sih, coba untuk ngetes kredensial yang udah kita dapetin overall dari proses enumerasi maupun hingga ke tahap yang sekarang di mana kita melakukan proses brute force ya. Ini sudah berhasil dilakukan walaupun memang prosesnya belum selesai ya. Kita sudah dapat seperti ini sukses dengan mendapatkan username sama password. Kita tinggal coba saja ya. Lama banget ya coba kita apa namanya pakai mesin di sini. Jadi mesinnya sudah mau berhasil di develop ya. Nah, ini mesin yang kita pakai ini pakai Parrot OS ya kalau teman-teman tahu. Kita buka browsernya aja di sini. Ya, ya overall seperti itu sih teman-teman untuk cara proses enumerasi maupun hingga ke tahap brute forcing ya. Jadi teman-teman gak usah bingung. Ini pun juga tinggal mencoba kan ya. Kita langsung masuk saja. Tinggal apa namanya kita tembakin ke IP-nya 10.172 ya. 172.4/login. Nah, kenapa ini? Check your network connection. We are having trouble finding the site. We cannot connect the server at block THM. Kenapa loh?
Kenapa lagi ini? wp slash Nah, kita sudah masuk ya ke sini. Username tadi di sini ada Kawil ya. Dan passwordnya ini QT tadi tuh. Nah, seharusnya itu sih passwordnya kayak gini ya. QT Pi 1. Ya, benar sih. Oke, kita login aja. Sini juga gak mau masuk. Kita restore dulu ya teman-teman. Duh, kenapa loh nggak mau masuk nih? Sulit dimengerti. Kita coba masukkan ulang ya teman-teman. Berat banget ya teman-teman di sini kalau di lab ya gini lah. Jadi ya direkomendasikan pakai host saja ya teman-teman. Nggak mau masuk dia. Hmm, Oke, sebentar teman-teman. Ya, walaupun memang nggak bisa masuk, overall caranya seperti itu sih teman-teman. Ya, kalaupun pengen coba masuk itu sebenarnya cuma validasi saja sih teman-teman. Nah, nantinya itu kalau misalkan kita bisa masuk, em, itu juga apa namanya ya biasalah kita masuk ke tampilan WordPress ya. Lalu apa namanya di sana ada pengaturan-pengaturan termasuk seperti dashboard seperti itu yang ada di WordPress. Nah, ini pada intinya password maupun username ini ataupun kredensial sudah kita dapatkan dan sudah berhasil ya. Ini mungkin nggak bisa diakses karena memang proses dari brute forcing ini masih berjalan. So far kemarin juga saya sempat masuk ya. Jadi nggak munafik. Jadi sebelum ngasih tutorial ke teman-teman kemarin juga sudah saya implementasikan. Jadi dari hasil yang saya dapatkan ini juga langsung bisa masuk ke menu WordPress-nya sih. Tapi ini nggak tahu kenapa nggak mau masuk ya teman-teman. Nggak mau masuk. Seperti itu. Kita coba kembali lah ya teman-teman. Untuk sekali lagi dan kalau memang tidak bisa ya nanti teman-teman coba untuk masuk sendiri. Seperti itu. So far pada intinya tuh udah selesai sih prosesnya. Nah, ini tinggal masuk slash login nih. Gini harusnya masuk ke WordPress-nya. Page di loginnya itu. Ya, masih gak mau masuk. Ya, intinya mungkin seperti itu sih teman-teman. Gak tahu kenapa nggak mau masuk dia. Hei,
Kita coba sekali lagi. Nah, ini juga udah valid password ya padahal ya. UTPy 1. Tapi memang kayaknya memang dari proses brute forcing ini yang masih terus berjalan sih teman-teman. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk prosesnya. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial yang bisa saya sampaikan untuk proses dari privilege escalation dan mungkin apa namanya dari proses login nanti jika memang dari browser ini sudah bisa ya, nanti akan saya lanjutkan di part 2 saja ya teman-teman untuk tampilannya seperti apa. Namun untuk secara keseluruhan untuk proses enumerasi maupun proses untuk mendapatkan valid kredensial sudah saya sampaikan seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa di-share juga untuk ke teman-teman jika memang dirasa tutorial saya memang bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar mengenai penetration testing, terutama untuk proses enumerasi WordPress ya teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.